mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia, biarkan aja. Erick Thohir bilang naturalisasi harus hati-hati. Facundo Garces keceplosan akui berketurunan Malaysia dari kakek buyut. Semalam gempa di sosial media tentang satu statement kononnya datang daripada pemain warisan kita, Facundo Garces. Kalau persoalan tu datang daripada rakyat-rakyat Malaysia, saya faham. Bila kita nak assurance siapa sebenarnya pemain warisan kita ni, la mayor confianza posible, lo más rápido posible a nivel grupal, sentirnos muy cómodos ya desde el inicio, en el inicio del campeonato, hacer de Mendy un fortín. Y bueno, el objetivo principal es lograr la permanencia cuanto antes. Mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Untuk gue still nggak penting, ini bukan urusan kita. Lu mau di ban nggak di ban, we don't care. Lu mau 1000 naturalisasi, we don't care. Tapi menjadi care pada saat lu salahin kita gitu. Betul. Mungkin mereka juga sentimennya lebih kepada nggak usah ngomongin sepak bola gua lah. Lu ngapain ngomongin sepak bola gua gitu kali nggak? Ya mungkin. Ya lo main di Goa aja. Gak usah ikut-ikut kejuaraan internasional juga gitu kan. Ya kan semua orang juga boleh punya opini lah. Iya. Boleh, cuman jangan menyalahkan gitu loh. Dia neighbor lah. Ya jadi menurut saya kita tuh dengan Malaysia itu kan abang adik lah sebenarnya. Siapa abangnya? Abangnya kita lah. Oke. Tapi mereka ngaku mereka abangnya. Nah itu dia. Termasuk ingat ya, di New York menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa 10 PB. Mereka protes kenapa nggak bahasa Melayu. Kukira asli ternyata palsu. Mungkin itulah kalimat yang pas disematkan untuk timnas Malaysia saat ini usai disanksi FIFA karena kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. FIFA selaku induk sepak bola internasional per tanggal 26 September kemarin secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia dan juga 7 pemainnya. Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM terbukti melakukan rekayasa dokumen terhadap 7 pemain naturalisasinya dan ini tentu melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dan manipulasi dokumen. Adapun ketujuh pemain itu adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alexandro Hevel Serrano. FIFA juga menyebutkan bahwa dalam proses pengajuan ketujuh pemain itu, FAM menggunakan dokumen yang dipalsukan agar bisa menurunkan pilar naturalisasi tersebut ke dalam pertandingan menghadapi Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu, di mana dalam pertandingan tersebut dimenangkan timnas Malaysia 4 gol tanpa balas. Berkat pelanggaran tersebut, Federasi Malaysia dijatuhi sanksi berupa denda sekitar 7,3 miliar rupiah dan untuk ketujuh pemain yang terlibat akan didenda 41 juta rupiah. Dan para pemain tersebut juga dikenakan sanksi tambahan berupa larangan beraktivitas di seluruh kegiatan terkait sepak bola selama 12 bulan berlaku sejak tanggal pemberitahuan keputusan. Itu berarti 7 pemain tersebut tidak akan bermain sepak bola di level klub dan tim nasional selama 1 tahun lamanya. Selain itu, persoalan mengenai status kelayakan para pemain tersebut untuk membela Malaysia telah dirujuk oleh Komite Disiplin FIFA kepada Tribunal Sepak Bola FIFA untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ini berarti akan ada hukuman tambahan dari FIFA kepada FAM. Mungkin saja laga yang melibatkan 7 pemain tersebut akan dianggap batal, dan ini berarti kemenangan Malaysia terhadap Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia akan dianulir dan bisa saja kemenangan justru akan diberikan kepada timnas Vietnam. Untuk status pemain naturalisasi Malaysia saat ini masih dalam pendalaman dan kemungkinannya setelah sanksi berakhir ketujuh pemain tersebut tak dapat membela timnas Malaysia lagi, terkecuali dengan syarat tertentu di mana ketujuh pemain tersebut telah bermain di Liga Malaysia selama 5 tahun. Setelah Timor Leste di tahun 2017, kini giliran Malaysia yang melakukan pelanggaran yang sama, yaitu pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Timor Leste di tahun 2017 mendapatkan sanksi berupa larangan bermain di babak kualifikasi Piala Asia 2023 dan semua pertandingan yang melibatkan pemain ilegal dianggap batal. Lalu bagaimana dengan nasib Malaysia saat ini? Apakah sanksi lanjutannya akan jauh lebih berat atau justru banding yang dilakukan oleh pihak federasi dapat diterima FIFA? Menarik untuk kita nantikan kelanjutannya. Gimana menurut kalian? Bener gak Malaysia akan di-ban oleh FIFA dan AFC? Gue dapat kabar ya, memang dia nih lagi diomongin. Oh iya. Iya, tapi lucu ya. Coach Justin ini energi tantangannya itu bukan cuma dari dalam negeri nih sebenarnya, dari Malaysia pun sebel sama dia. Tapi lucu juga coach, akhirnya kan kejadian karena nggak masuk akal juga. Kalau kita kan main Belanda, kita pernah dijajah Belanda. Banyak sekali Belanda ini orang-orang dari Amerika Latin itu gimana bisa
kalau misalnya pemain naturalisasi dia orang-orang Inggris, Iya. karena mereka pernah jajah Inggris, masuk akal. Dan alasan salah satu pentolan Malaysia, orang kaya lah, dia bilang kenapa sama FIFA di approve dan sekarang di ban. Ya gampang aja, kalau lu mengeluarkan dokumen yang menurut aturan sesuai, makanya FIFA approve. Tapi FIFA nggak tahu kalau ini palsu kan. Makanya setelah diinvestigasi, setelah Vietnam protes, baru mereka melakukan investigasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, akhirnya angkat bicara soal kasus naturalisasi palsu yang mengguncang sepak bola Malaysia. Ia menegaskan, pemerintah tak akan ikut campur terlalu jauh dalam urusan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Menurutnya, jika pemerintah dianggap melakukan intervensi, Malaysia bisa terkena sanksi berat dari FIFA. Hannah Yeoh menegaskan, jika hal itu terjadi, bukan hanya tim nasional yang terkena dampaknya, tapi juga seluruh industri sepak bola dalam negeri bisa lumpuh. FIFA mewajibkan setiap federasi sepak bola bersikap independen dan bebas dari pengaruh politik, tegasnya. Bayangkan, satu kalimat salah ucap bisa mengguncang reputasi sepak bola satu negara. Dan itulah yang terjadi pada Gabriel Arroca. Siapa sangka, di ruang sidang FIFA yang sunyi dan penuh tatapan tajam, pemain naturalisasi Malaysia, Gabriel Felipe Arroca, melakukan kesalahan yang bahkan sulit dipercaya. Dalam sidang komite banding FIFA, ketika asal-usul keluarganya ditanya, Gabriel menjawab dengan yakin, kakek saya dari Venezuela, nenek saya dari Spanyol. Lalu, hanya beberapa detik kemudian, ia merubah ucapannya. Maksud saya Malaysia. Maaf, kalimat pendek itu langsung tercatat di transkrip resmi FIFA. Kalimat yang kini menjadi pusat dari laporan 63 halaman yang dirilis pada 18 November 2025. Dan kalimat itu membuka pintu skandal yang jauh lebih besar. Di sidang resmi FIFA, tidak ada ruang untuk salah sebut. Setiap detail adalah bukti hukum. Dan blunder Gabriel memperkuat dugaan serius. Ada yang tidak beres dalam dokumen naturalisasinya. FIFA langsung bergerak. Dalam laporan investigasi, mereka menyebut Gabriel tidak pernah memverifikasi dokumen yang diberikan ayahnya kepada sang agen. Ia mengaku tidak tertarik mengecek asal neneknya. Pernyataan yang justru memperkuat dugaan pemalsuan dokumen. Lebih gila lagi, di laporan FIFA, Gabriel disebut sebagai pemain satu. Artinya, bukan cuma dia yang diperiksa. Ada nama-nama lain. Ada potensi pelanggaran sistematis. Di media sosial, publik Malaysia langsung terbakar. Pertanyaan besar muncul, seberapa dalam masalah ini, dan apakah Federasi Sepak Bola Malaysia benar-benar tahu apa yang mereka lakukan? Sementara Malaysia bersiap untuk kualifikasi Piala Asia 2027, skandal ini mulai mengguncang fondasi tim, dan merusak kepercayaan publik. Gabriel mungkin hanya ingin menjawab cepat. Tapi dalam sepak bola level internasional, satu kalimat kecil bisa jadi bom besar. Ini bukan sekadar salah sebut asal nenek. Ini adalah titik awal sebuah skandal yang bisa mengubah masa depan naturalisasi Malaysia. Sebab tu lama sikit kita keluarkan video. Tapi kalau aku nak cerita the whole thing dekat korang, takut jadi video ni jadi 1 jam nanti. Eloklah kita ringkaskan sahaja. Dan aku nak bagi kredit dekat si Asia Gold ni sebab dia pun ada buat summary, ringkasan apa yang ditulis oleh FAM pula dah. Apa yang ditulis oleh FIFA dalam statement rasmi tersebut lah. Kenapa mereka menolak mentah-mentah rayuan daripada FAM. Sebenarnya kalau korang baca benda ni, sebenarnya ada banyak statement, ada banyak page yang kita dah pernah baca dah pun sebelum ni. Kita dah pernah nampak dah pun. Contohnya macam player-player tu FAM claim lahir dekat sini, dekat Melaka, dekat Sabah, dekat Pening, tapi sebenarnya hasil dapatan mereka menanya setiap negara macam Argentina. Okay, so korang tahulah player-player tu lahir dekat negeri mana. Tapi ada satu benda yang agak bodoh dekat sini, yang mana diorang reveal juga apa yang diperkatakan oleh player-player ni. Okey, salah satunya Gabriel Palmeiro. Aku tak tahu korang nampak ke tidak. Dia tersalah cakap, terkantoi. Awal-awal lagi dah kantoi. Dia kata, nenek saya orang Sepanyol. Salah. Nenek saya orang Malaysia. Nampak? Dekat situ dah salah. Dekat situ dah kantoi dah sebenarnya. Dekat situ dah menimbulkan syak wasangka. Okey, lepas tu ada juga player lain. Ada yang kata Facundo Garces macam dia tak kenal sangat dengan dia punya atuk nenek. Okey, ada macam Holgado kata this is an opportunity to play for Malaysia. So kebanyakan daripada diorang ni bila tanya pasal hubungan dengan atuk nenek, masing-masing mengaku macam tak rapat, tak tahu sangat. Sebab tu dah tak tahu yang diorang ni orang Malaysia. Satu lagi pasal player warisan ni, nampaknya macam diorang pun nak melarikan diri. Bukan melarikan diri, diorang pun macam nak blame orang lain lah, which is diorang blame diorang punya agent. Selepas FIFA ban, sanction tu keluar, ada yang tanya player-player ni, and kebanyakannya cakap diorang tak aware pasal dokumen tu. Semuanya ejen-ejen yang handlekan, yang uruskan, diorang tinggal nak sign sahaja. I mean come on lah, takkanlah kau tak tanya atuk nenek kau.
engkau tu orang mana, betul ke orang Melaka Hawau. Dan dalam alasan bersurat tu juga, FIFA arahkan FAM supaya dedahkan siapa dalang sebenar isu pemalsuan dokumen ni. Baguslah FIFA tekankan benda ni, sebab rakyat Malaysia daripada dulu sampai sekarang nak tahu kan. Aku rasa korang pun dah boleh agak dah kot siapa, cuma tak ada yang nak sebut nama lah kan. Okay, so FIFA minta FAM dedahkan, jangan stop blaming from this side to this side to this side. Bagi tahu je siapa yang buat, and then diorang FIFA juga bagi tahu FAM suruh check juga ejen yang terlibat dalam pemalsuan dokumen ni lah, sebab player-player tu sendiri kata salah ejen kan. So ejen sekarang ni yang dituduh punca utamanya lah. Kita juga dapat kenyataan rasmi daripada FAM. Bagi aku kenyataan yang tak perlu, tak penting, dan hanyalah membuang masa aku bila membaca kenyataan FAM ni. Macam biasa diorang tak mengaku apa. Kalau sebelum ni diorang tulis mereka pelik kenapa FIFA menolak rayuan diorang. Lepas dah dapat 63 page ni, diorang faham lah kot ke tak cukup faham. Itu saja. Aku ni habis masa ni baca 63 page ni. Cepatlah bagi tahu apa pasal pemalsuan dokumen ni, cepatlah bagi tahu mana korang dapat surat beranak tu semua, supaya benda ni settle secepat yang boleh. Okey, kita rakyat Malaysia dah hilang sabar dah ni. Itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao.